kita diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama walaupun secara virtual begitu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan partisipasinya. Ini saya mohon maaf ini, jadi kalau sekarang itu kalau kita jalan-jalan ke BRIN gitu ya, itu banyak ahli pantun. Ya, saya mohon maaf dan izin hari ini saya nggak bisa bikin pantun gitu kan. Jadi saya melihat itu kok jadi banyak ahli pantun ya sekarang ya. Sampai semua pejabat-pejabat itu kalau membuka acara itu tuh bikin pantun gitu kan. Waduh, saya takut ditodong bikin pantun ya kalau saya bicara kan gitu ya. Maaf itu nggak penting. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sharing knowledge begitu ya. Dan sebagai narasumber kita adalah Ibu Bu Ayu. Bu Ayu ini adalah doktor lulusan dari Sokenda ya Bu Ayu ya. Iya Pak. Ya, satu alma mater adik kelas saya lah ibaratnya gitu. Di tempat yang sama lah ibaratnya begitu. Dan hari ini akan membicarakan hal yang terkait dengan solid electrolyte gitu ya. Jadi dan juga ada beberapa hal yang nanti akan Bu Ayu sampaikan juga begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan barangkali perlu kita ketahui begitu ya, bahwa pembahasan mengenai solid electrolyte ini terkait dengan salah satu aspek dari baterai, itu masalah keamanan. Jadi selama ini yang dipakai di komersialisasi itu adalah baterai dengan elektrolit cair gitu ya. Dan banyak isu keamanan yang terkait dengan penggunaan elektrolit cair itu. Nah sekarang banyak penelitian dilakukan untuk menggantikan elektrolit cair ini menjadi elektrolit padat, dan itu berbasis pada beberapa bahan. Ada bahan yang berbasis bahan gelas, ada yang berbasis bahan polimer begitu kan, dan yang lain-lain ada yang berbasis bahan keramik juga ya. Nah barangkali hari ini Bu Ayu akan menyampaikan pengalaman beliau belajar terkait tentang solid electrolyte ya, yang itu nanti adalah ujungnya adalah all solid state battery, yang menurut saya kita juga mungkin bisa memperkirakan gitu kan, all solid state battery itu adalah satu keniscayaan suatu saat begitu ya akan diaplikasikan, walaupun sekarang masih lambat lah begitu. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Bu Ayu untuk bisa mempresentasikan sharing knowledge-nya. Silahkan Bu Ayu. Terima kasih Bapak Teguh atas introduction-nya. Bagaimana, apakah slide-nya sudah muncul ya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian peneliti di grup riset baterai di BRIN. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit sharing mengenai pengalaman saya dalam meneliti solid electrolyte. Pada siang hari ini saya akan sedikit membagikan mengenai superionic dan crystal structure and structure conduction process in here. Sebentar, ini mungkin mohon maaf ya, nanti kalau bahasa saya sedikit bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, nama saya Nur Ika Puji Ayu, saya biasa dipanggil Ayu, postdoctoral researcher di All Solid State Battery Laboratory, Profesor Yoji Kano di Tokyo Institute of Technology. Research topik saya mengenai eksplorasi dari hydride ion dan lithium ion conductors, basically atau majority by experimental. Saya menyelesaikan doctoral research di High Energy Accelerator Research Science Organization dengan mempelajari neutron untuk mencari conduction pathway dari superionic conductor dengan kolaborator dari National Institute of Natural Science untuk preparasi material. Sebelum saya ke Jepang, saya belajar mengenai lithium ion battery di PSTBM Batan.
dengan dibimbing oleh Profesor Evi Kartini, juga oleh Bapak Sudaryanto dan Bapak Teguh. Seperti yang kita tahu bersama bahwa lithium ion battery demand itu increasing by the time, karena ini menjadi kebutuhan yang esensial ketika kita consider carbon neutrality di tahun 2050. Harapan kita ke depan adalah kita bisa mengoptimalisasi renewable energy resources dan kita simpan energinya di dalam baterai untuk kemudian bisa didistribusikan at any time untuk kebutuhan rumah tangga ataupun yang lainnya, dan mainly untuk electronic vehicle. Dan untuk kebutuhan ini, demand untuk baterai adalah baterai dengan high power dan high energy density baterai. Dan ini meningkat setiap tahun dan diperkirakan market dari baterainya juga tetap menjanjikan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Namun kita tahu bersama bahwa komersial lithium ion battery masih memiliki beberapa safety issue. Di antaranya adalah terkait dengan operational condition. Ketika baterai ini dioperasikan dengan voltage yang tinggi, atau misalnya seperti ketika baterai overcharge, ataupun ketika temperature yang tidak sesuai, atau ketika overheat, ini akan menimbulkan material breakdown, misalnya seperti releasing oxygen, seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah alami di baterai yang dimiliki di rumah ya, atau bisa juga breakdown dari segi separator. Ini yang cukup berbahaya karena bisa menimbulkan explosion, menimbulkan fire dan explosion. Oleh karena itu, separator melting ini menjadi salah satu main concern dalam consideration of safety issue. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, muncullah evolution teknologi, kita kenal dengan all solid state battery. Di all solid state battery system ini, kita mengganti separator dan electrolyte. Kalau kita ketahui di komersial baterai, kita menggunakan liquid electrolyte dan separator di sini. Ketika separator ini melting, maka akan terjadi short circuit, akan terjadi short yang menimbulkan explosion. Kita ganti solid liquid electrolyte ini menjadi solid electrolyte yang juga bisa berfungsi sebagai separator, sehingga bisa meningkatkan safety-nya. Selain itu, selain dari segi safety, ketika kita consider kalau liquid itu kan dia lebih memakan volume, tapi ketika kita consider itu solid, maka lebih dense dan kita bisa menghasilkan kapasitas yang 2 kali lebih besar. Maksudnya ini lebih efisien dari segi volume juga, hingga bisa menghasilkan quick charging atau strong current. Tapi di sisi lain, masih ada beberapa tantangan ya untuk mengembangkan baterai ini. Salah satunya adalah masih adanya kesulitan mengenai age-related decline. Ini salah satunya karena terbentuknya solid electrolyte interface di antara anode dan juga solid electrolyte side. Dan challenge yang lain adalah mengenai mass production. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan all solid state battery itu dengan fokus pada research dari segi solid electrolyte yang memiliki kriteria memiliki ionic conductivity yang tinggi. Kalau misalnya kita compare dengan komersial liquid electrolyte itu sekitar 10 pangkat minus 3 Siemens per centimeter conductivity-nya. Selain itu juga memiliki electrochemical stability. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi ionic conductivity di dalam material solid electrolyte itu? Kalau misalnya kita kembalikan ke dalam equation dari ionic conductivity ini, kita bisa breakdown beberapa faktor yang mempengaruhi ionic conduction dalam material. Salah satunya adalah concentration of mobile ion. Jadi konsentrasi ion yang bergerak di dalam material itu merupakan salah satu hal yang cukup menentukan. Selain itu juga ada jump distance, yaitu jarak antar ion, tentunya migration energy. Dan kalau misalnya kita lihat, kebanyakan dari faktor itu adalah kontribusi dari struktur gitu. Oleh karena itu, struktur kriteria itu menjadi salah satu pedoman kita atau panduan kita ketika kita memprediksikan material mana yang bisa memiliki ionic konduktivitas yang tinggi. Misalnya seperti memiliki conduction pathway yang cukup untuk mengakomodasi ukuran ion yang bergerak, ataupun dia juga memiliki memiliki sifat disorder di dalam strukturnya, sehingga terbentuk beberapa sublattice untuk
ion mobility. Oke, kita point out the struktur. Nah, ketika kita berbicara dengan struktur, tentunya ada beberapa common framework atau struktur-struktur yang sudah biasa dilaporkan memiliki performa ionic conductor yang tinggi gitu. Di sisi ya, saya mengambil contohnya di sini ada kation dan anion conductor. Misalnya kalau di kation conductor itu ini untuk monovalen kation carrier sebenarnya bisa lithium, bisa juga sodium atau potasium gitu. Tapi kenapa lithium itu kalau untuk saat ini karena dia lebih, kalau misalnya bahasa sederhananya, dia ukurannya lebih kecil sehingga dia lebih bebas bergerak di dalam struktur. Tapi untuk potasium pun masih memungkinkan untuk mobile di dalam structure. Nah, kalau misalnya kita lihat strukturnya, struktur dari yang sudah dilaporkan seperti misalnya yang cukup terkenal nasikon ini tuh di sodium ion conductor memiliki konduktivitas 10⁻³ setara dengan liquid komersial electrolyte. Ini juga ketika nasikon ini memiliki struktur yang mampu mensupport ionic conduction di dalamnya, dan ini bisa diadopsi untuk lithium conduction seperti itu. Begitu juga seperti cubic sodium 3sps4, ini juga diadopsi oleh potasium. Dengan mengganti sodium di sini menjadi potasium, maka didapatkan juga ionic conductor untuk potasium ion dengan konduktivitas 10⁻⁴ yang tidak jauh berbeda dengan sodium conductor gitu. Kemudian untuk contoh di monovalent anion carriers, kalau anion carriers ini seperti bromide, chloride, atau fluoride, dan recently juga ada hydride, mungkin beberapa yang tidak terlalu familiar dengan hydride. Jadi kalau hydride atau H- ini, dia memiliki size yang cukup fleksibel, karena dia high polarizability ions. Kemudian kalau untuk di anion, kita juga bisa lihat tendensinya bahwa untuk anion carrier, anion conductor itu misalnya seperti layered perovskite, ini di hydride juga ada, kemudian di fluoride conductor juga seperti PbSnF4, seperti yang saya tunjukkan gambarnya di sini. Jadi ada beberapa lapis-lapisan atom atau ion. Kalau misalnya kita lihat di sini ada fluoride, ada beberapa lapis. Ini lapisan fluoride pertama, lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi bisa mengakomodasi berbagai jalur untuk fluoride mobility di dalam struktur. Atau bisa juga fluoride fluoride structure juga untuk hydride dan fluoride conductor juga bisa. Atau yang cukup terkenal juga perovskite. Nah, perovskite structure ini cukup menarik, mungkin tidak hanya untuk ionic konektor saja, tapi juga di bidang yang lain gitu, karena beberapa derivatif dan famili dari perovskite menunjukkan karakter yang cukup unik. Kalau di sini saya ingin sedikit menyinggung, kalau di perovskite di cubic itu kita punya koordinasi dari di sini octahedral coordination dengan small cation dan large cation at the edge of the cube. Jadi yang saya mau simpulkan dari semuanya adalah kita bisa mengadopsi common structure atau common framework yang sudah ada gitu di superionic untuk mengeksplorasi material-material baru gitu. Dan kalau misalnya kita mau summary, beberapa struktur yang menjanjikan itu seperti layer structure atau perovskite family structure, dan juga struktur dengan high symmetry gitu. Kenapa struktur dengan high symmetry? Mungkin akan saya bahas selanjutnya mengenai mekanisme dari diffusion gitu. Gimana ion berdifusi di dalam material. Ada beberapa main mechanism, ada 3 main mechanism. Yang pertama adalah vacancy mechanism. Kalau untuk vacancy mechanism ini tuh sudah terbentuk vacancy di dalam struktur sehingga ion bisa berdifusi ke site yang vacant, ke site yang kosong gitu. Dengan activation energy tertentu. Kalau untuk yang mekanisme yang kedua seperti direct interstitial mechanism, ini sudah terbentuk di dalam struktur itu sendiri sudah ada interstitial site, itu available interstitial site, sehingga atom bisa atau ion bisa berdifusi ke interstitial site tersebut. Di mekanisme yang ketiga ada interstitial mechanism. Kalau di interstitial mechanism ini ada beberapa, tidak cuma satu, tapi beberapa interstitial site yang tersedia, dan ketika ada satu terinisiasi untuk berdifusi, maka itu akan menimbulkan atau memunculkan difusi secara
bergu atau dikenal dengan concerted migration. Jadi difusinya tidak per atom atau per ion, tapi melalui multiple ions. Kalau misalnya kita consider concerted migration ini memiliki energi aktivasi yang jauh lebih rendah dibandingkan single ion diffusion. Tadi saya sebutkan kenapa high symmetry structure itu lebih preferable, karena di high symmetry structure itu ada beberapa possibility tersedianya interstitial site yang bisa memfasilitasi ion untuk berdifusi di dalamnya, sehingga high symmetry structure itu biasanya lebih bisa menyediakan site untuk ion diffusion. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke beberapa contoh. Untuk kation saya ambil contoh di lithium ion, dan untuk anion konduktor saya ambil contoh di hydride. Dan yang terakhir nanti akan ada sedikit lab sharing tentang lab yang tempat saya melakukan riset. Yang pertama untuk lithium ion conductor, tadi sempat saya singgung tentang concerted migration dan ketersediaan dari vacancy dan interstitial site di dalam structure. Jadi kalau misalnya kita menganalisa struktur dari superionic conductor lithium yang sudah dilaporkan, itu ada 3 yang cukup populer. Yang pertama seperti LGPS type, kemudian ada garnet dan silicon. Sebenarnya di antara ketiga superionic conductor ini ada kemiripan, yaitu kemiripan yang pertama adalah mereka memiliki vacancy site yang tersebar di dalam strukturnya gitu. Kenapa vacancy site ini bisa mengakomodasi pergerakan atau difusi dari ion. Yang kedua adalah vacancy site ini ada berjarak dekat. Kalau misalnya tadi di slide sebelumnya saya menyebutkan distance ya, jarak antar site. Jadi jarak antar site berdekatan ini memberikan energi migrasi yang relatif lebih rendah gitu. Terus yang kemudian sehingga di ketiga struktur ini kalau misalnya kita lihat itu bisa terjadi conduction di mana di sini kalau misalnya hasil simulasinya menunjukkan continuous pathway, jadi seperti jalur yang tidak terputus. Ini tuh merepresentasikan dari concerted migration, di mana ion lithium di dalam struktur ini tuh bergerak bersamaan. Jadi tidak instead of bukan satu-satu, tapi beberapa ion bergerak bersama gitu, seiring yang kita kenal atau kita sebut dengan concerted migration. Nah, konsep concerted migration ini didukung oleh hasil simulasi yang sesuai dengan hasil eksperimental. Jadi di ketiga superionic ini diobservasi ketiga superionic ini tuh memiliki energi profile atau energi aktivasi yang cukup rendah gitu. Nah, kalau misalnya kita consider di single ion migration, kalau disimulasikan itu energi migrasinya sekitar 0,4 atau 0,6 gitu. Tapi untuk superionic itu kan ordernya sekitar 10⁻³ dengan activation energinya sekitar 0,2. Dan ketika disimulasikan ternyata concerted migration ini tuh sesuai dengan hasil eksperimental dari activation energy itu. Maka disimpulkan bahwa fenomena superionic conductor di ketiga struktur ini itu dikarenakan dari concerted migration yang terjadi di dalam strukturnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ketiga gambar ini nih, kita bisa ada kemiripan di antara ketiganya, yaitu kalau misalnya kita lihat koordinasi dari lithium site di sini, misalnya di sini ini ada tetrahedral site, oktahedral dan tetahedral. Jadi adanya site sharing gitu. Jadi antara oktahedral site dan tetrahedral site itu saling sharing site, berdempet gitu. Nah, ketika ada struktur yang memiliki sharing site unit, itu cenderung mereka akan bisa menjanjikan untuk lithium ion conductor. Kalau untuk this case, sebenarnya bisa juga untuk case anion juga. Jadi untuk eksplorasi biasanya kami mencari struktur yang memiliki
koordinasi oktahedral dan tetrahedral site yang sharing site ya, yang berbagi site. Oh ya, dan ini saya mau menambahkan sedikit, ini ada contoh juga yang lain dengan layered structure di lithium halide system. Untuk saat ini tuh lithium halide system sudah mulai populer karena halide system itu dia memiliki lithium ion conductivity yang cukup tinggi, ini sekitar 2,04 kali 10⁻³ pada room temperature. Ini sudah comparable dengan liquid electrolyte. Kemudian halide system juga memiliki chemical stability yang bagus. Jadi terkait chemical stability ini tuh ketika dia disambungkan dengan baterai, misalnya kita menggunakan lithium metal, dia cukup stabil gitu, tidak bereaksi, tidak overreacted dengan lithium metal. Yang ketiga, keunggulannya dia bisa disintesis dengan water synthesis gitu. Jadi dengan raw materialnya kita campur dengan air, kemudian diaduk sebenarnya at room temperature juga bisa, itu di stirrer dengan air, kemudian airnya kita uapkan, maka kita sudah dapatkan lithium 3 indium Cl. Jadi untuk mass production ini cukup menjanjikan untuk menurut saya. Dan kalau misalnya kita lihat strukturnya, ini cukup menarik karena di layer structure ini tuh kita bisa, kalau kita lihat the substitution misalnya dari indium ke erbium atau scandium dan yttrium, ini tuh mengubah lithium posisi lithium di dalam strukturnya. Nah, ketika posisi lithium itu berubah, itu kita conduction mechanism-nya juga berubah, mungkin conduction pathway-nya berubah dan lain sebagainya yang bisa merubah ionic conductivity. Artinya di layer structure itu kita bisa memodifikasi gitu, karena dia fleksibel. Kita bisa modifikasi kalau kita mau ganti apa, ganti kation atau ganti anion itu potensially bisa menghasilkan material baru dengan karakter konduktivitas yang lain. Ya, dan ini halide solid electrolyte cukup populer dan salah satu yang sedang saya kerjakan juga di lab. Ya, kemudian yang kedua mengenai anion konduktor, di sini saya mengambil contoh hydride karena salah satu yang saya kerjakan ketika saya doktoral. Iya. Terus ini contohnya, sebelum saya masuk ke materialnya langsung, saya mau memperkenalkan ini perovskite family, karena sebelumnya saya sebutkan bahwa perovskite structure itu menarik. Ini salah satu family-nya perovskite, yaitu kalau misalnya kita lihat ini octahedra coordination. Nah, perovskite family K2NFO type itu ketika terjadi pergeseran, ini bergeser, layer ini bergeser dengan layer ini bergeser ke, misalnya satu ke kiri, satu ke kanan ya, secara sederhananya seperti itu. Nah, ini akan membentuk layer. Yang pertama ada layer perovskite, yang kedua di sini ada rock salt layer gitu. Jadi ada berlapis-lapis strukturnya. Nah, ini kalau dicontoh di hydride system, misalnya di lanthanide to lithium H1O3, di sini jadi sebagian besar tujuan dari riset solid electrolyte adalah meningkatkan konten dari ion yang bergerak. Jadi di sini ada H-nya 1. Nah, kita targetnya adalah meningkatkan jumlah hydride di dalam material. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa di K2NFO type structure ini dia memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mengakomodasi pergantian kation. Jadi ketika kationnya kita rubah dari lanthanide ke strontium, ini kita bisa menstabilkan atau memperoleh material dengan hydride konten yang lebih besar, yaitu konten 3H3 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat perubahannya, kita bisa lihat di sini yang awalnya hydride itu hanya menduduki satu anion site di octahedral, kemudian meningkat menjadi semua equatorial site dari octahedral ini diduduki oleh hydride gitu. Nah, ini bisa meningkatkan konduktivitas, juga merubah dari conduction pathway-nya, bagaimana hydride ini bergerak di dalam struktur gitu, karena strukturnya berubah. I'm sorry. So the layer structure, jadi layer structure itu bisa memberikan flexibility ya, dan menjadi salah satu kandidat yang potensial untuk
study ionic conductor. Kemudian ini salah satu contoh material yang akhir-akhir ini dilaporkan, yaitu super ionic conductor di barium 1.75 lithium H2.7O 0.9 atau bisa disingkat LHO. Material ini, hal yang menarik dari material ini adalah material ini memiliki konduktivitas yang rendah ketika suhu rendah, tapi ketika temperature dinaikkan, dia mengalami conductivity jump hingga mencapai super ionic conductor dengan konduktivitas 0.01 Siemens cm. Ya, ini sekitar 10 kali 10 pangkat min 3 gitu. Sekitar 5 kali lipatnya liquid electrolyte, tapi of course ini at high temperature gitu. Nah, yang kita pelajari adalah dari susunan hidrogen untuk struktur room temperature ini, bagaimana material ini bisa memiliki super ionic conductivity pada suhu tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa perubahan struktur fasa dari beta phase, kemudian gamma phase dan delta phase, di mana supraionic ini dimiliki oleh gamma phase dan delta phase gitu. Dan terjadi perubahan ordering. Mungkin ini kurang jelas ya gambarnya, tapi saya coba jelaskan sedikit. Kalau di sini oksigen dan hidrogen, kalau bisa dilihat ada blue pole, biru dengan merah, kemudian dia mengalami perubahan. Dan terakhir, biru dan merahnya tersebar, mengalami disorder antara oksigen dan hidrogen di apical site, sehingga terbentuklah supraionic. Nah, salah satu studi yang saya lakukan yaitu dengan neutron eksperimen, kita menganalisa dengan maximum entropy method, dan kita menemukan bahwa di dalam supraionic structure atau pada suhu tinggi itu terdapat additional site, interstitial site. Kalau misalnya di sini interstitial site, kalau di gambar ini ya H4. Nah, yang awalnya hydra di sini, hydra ada di sini harus bergerak, harus jump atau melompat ke atas, itu menjadi terakomodasi oleh interstitial site sehingga menurunkan energi aktivasinya gitu. Dan juga bisa menjadi batu loncatan ya, maksudnya untuk mengakomodir difusi antar equatorial site juga gitu. Jadi di sini saya melaporkan bahwa lithium vibration menimbulkan additional interstitial site, dan dari strong correlation ini muncullah supraionic conduction. Kemudian untuk contoh perovskite family yang lain yaitu barium zinc F4 type. Kalau misalnya di cubic perovskite di sini di sini kita lihat di cubic perovskite this rectangular persegi ini menjelaskan tentang octahedral site. Jadi ini octahedral di cubic, kemudian di cubic perovskite. Kemudian kalau misalnya kita pisahkan atau misalnya bahasanya kita potong ya di sisi ini, maka kita akan dapat struktur seperti ini. Nah, ini dari ABH3 menjadi ABH4, kita bisa dapat struktur layer berlapis-lapis juga. Nah, kalau misalnya di struktur ini dengan barium magnesium H4, ini barium kan size-nya cukup lebih besar ya dibandingkan dengan strontium. Ketika kita ganti dengan strontium, dia terjadi rotation gitu, terjadi rotation di dalam strukturnya. Nah, modifikasi struktur semacam ini itu bisa meningkatkan ionic conductivity. Mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang intinya adalah bahwa layer structure itu bisa mengakomodir cation substitution. Nah, ini calculation study yang kami kerjakan untuk struktur strontium magnesium H4, bahwa distortion di octahedral ini itu bisa mempromot atau ya bisa mempromote hydride conduction in the equatorial site. Jadi kalau misalnya tadi dia tidak terdistorsi, dia harusnya bergerak atau the nearest neighbor should be this one. Tapi ketika dia distort, maka the nearest neighbor become this side. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir untuk sharing.
Yang pertama ini lab neutron facility yang ini saya menyelesaikan tugas saya ada di Ibaraki di TIK Jepak. Saya dan juga Bapak Teguh itu juga sama satu kampus. Dan kenapa kita menggunakan neutron mungkin beberapa sudah cukup familiar. Kalau ketika kita considering untuk menganalisa material, kita consider the interatomic distance karena neutron bisa lebih kecil, dan juga dari scattering factor dari neutron ini bisa mendeteksi hidrogen, juga lithium, bisa mendeteksi light atom karena dia berinteraksi dengan nukleus instead of elektron. Kemudian untuk ionic conduction study dengan menggunakan neutron, kita bisa juga mendapatkan migration pathway, jadi jalur migrasi dari ion di dalam strukturnya ini dengan maksimum entropy method. Ini yang sudah dilaporkan sebelumnya di fluoride structure dan juga di LGPS. Gitu. Jadi ada dua metode. Yang pertama itu bisa simulation atau bisa juga eksperimental dengan menggunakan neutron untuk hydrate dan lithium. Terus ini adalah map dari JPAC. Posisinya ada di tepi pantai dan di sini ada MLF. Kalau di dalam MLF sendiri itu jadi di sini ada target liquid nitrogen kalau di JPAC dan ada beberapa instrumen. Kalau untuk riset baterai adalah DBL09 Spica. Mungkin saya yakin Pak Teguh ini sudah cukup familiar dengan Spica ya, karena beberapa kali eksperimen di Spica. Spica itu merupakan diffractometer yang didedikasikan untuk baterai stadion, untuk in situ charge discharge, power diffraction dan lain-lain gitu. Kalau ini gambaran eksperimental hall-nya seperti playground. Terus yang kedua di Kano Lab. Kano Lab itu ada di Yokohama. Kalau di Tokyo Institute of Technology punya 3 kampus, dan Kano Lab itu ada di Suzuka Kedai kampus. Terus ini saya ada sedikit video, jika boleh izin saya mau putar, dan mungkin nanti akan saya stop untuk sedikit saya bahas. The Research Center for All-Solid-State Battery conducts research and development on all solid-state batteries, including the solid electrolyte and electrode materials that comprise them. The development of these next-generation batteries is attracting a lot of attention. Batteries contribute greatly to modern society. However, they still require significant improvement in performance. One way to achieve this is to make batteries all solid-state, by replacing the liquid electrolyte of lithium-ion batteries with a solid. By doing so, these batteries are expected to have improved safety, higher output, and excellent energy performance. At the Research Center, we develop solid electrolytes, the critical components of all solid-state batteries that allow rapid diffusion of ions. Oh iya, bentar. Ada yang mau saya tadi. Bentar, kok tidak bisa ya diputar ya? Terus ya bisa. Mohon maaf, terulang lagi. Tadi saya mau bahas sedikit tentang The Research Center for All Solid-State Battery conducts research and development on all solid-state batteries, including the solid electrolyte and electrode materials that comprise them. The development of these next-generation batteries is attracting a lot of attention. Batteries contribute greatly to modern society. However, they still require significant improvement in performance. One way to achieve this is to make batteries all solid-state by replacing the liquid electrolyte of lithium-ion batteries with a solid. By doing so, these batteries are expected to have improved safety, higher output, and excellent energy performance. At the Research Center, we develop solid electrolytes, the critical components of all solid-state batteries that allow rapid diffusion of ion. Oh, nggak bisa ternyata. Baik, mungkin saya skip aja ya. Sebenarnya tadi saya mau nunjukin ada sel baterai yang dipakai di lab.
kalau misalnya konsep all solid state battery selama ini tuh kan yang thin film ya, tapi di lab itu kita juga mengerjakan yang sistem yang bulk. Jadi dengan bulk system, kemudian apa namanya, jadi material itu dari powder itu kita kompres dengan pressure tertentu, kemudian kita sinter juga, kita apa namanya, kita heat juga, jadi hot press, semacam hot press itu untuk apa namanya, membuat interface yang bagus antar layer gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada thin film, tapi juga ke material yang bulk. Dan kalau misalnya ada apa namanya, kalau menurut saya yang makro itu juga yang cukup apa namanya, cukup cepat gitu. Kita bisa mengkarakterisasi beberapa material, preparasinya cukup simple, dan selama ini yang kita dilakukan di lab juga menunjukkan hasil yang cukup bagus gitu. Jadi mungkin itu apa ya, kalau dari saya itu recommended untuk dijadikan salah satu konsep untuk meneliti solid state battery. Tapi saya kurang tahu mungkin di BRIN seperti apa penelitiannya untuk all solid state. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih sekali Iya. Mbak Ayu atas presentasinya yang sangat menginspirasi dan membuka wawasan kita ya. Jadi selama ini barangkali ini terkait ke penelitian ilmu dasar lah, ibaratnya begitu ya. Tapi sampai menyinggung juga ke hilir ya, yang nanti akan berujung kepada all solid state battery begitu. Sepengetahuan saya, penelitian yang terkait dengan all solid state battery itu di Indonesia itu belum terdengar ya, walaupun sebenarnya kita punya ahlinya itu Profesor Evi sejak tahun 90-an begitu kan. Saya juga mulai ikut terlibat sekitar tahun 2000-an begitu. Cuman sampai sekarang ini belum apa ya, belum terlihat lah, jauh panggang daripada api gitu lah istilahnya kan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu, karena ini sesuatu yang sepertinya baru ya bagi sebagian besar bagi kita itu ya, terkait dengan solid electrolyte begitu, dan juga barangkali aspek-aspek lain yang terkait dengan tema pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian kalau mau ada yang bertanya silakan langsung. Pak Darum. Ya, makasih Pak Ayu, apa namanya, progresnya itu apa namanya, masih ternyata udah lama sih sebenarnya all solid state yang kita tahu. Bu Evi belajar di Jerman sampai ke Kanada, kemudian dulu Pak Bambang Rahimakullah ke Dutch ke Belanda itu juga all solid waktu itu lagi ngetren, tapi sampai sekarang juga belum bisa menjadi produk, itu sudah lama padahal itu masih. Ya, saya akan tanya 3 hal Mbak Ayu. Satu ya, tadi saya nyimak benar tentang apa mekanisme ionik itu, tapi kan ini tadi yang dibahas itu kan solid electrolyte ya. Iya Pak. Nah, apakah hal yang sama kalau kita membahas tentang apa difusi ion di dalam elektroda itu apa? Apakah bisa di elektroda itu kan juga kalau baterai yang sekali misalnya liquid itu kan ionnya juga terdifusi ke dalam itu, mekanismenya apakah bisa dibayangkan sama atau tidak? Itu satu. Yang kedua, mungkin bisa mengimprove kalau apa conductivity mechanism untuk yang dijelaskan Pak Ayu tadi kan untuk elektrolit padat berbasis glass atau keramik ya. Kalau yang berbasis polimer mekanismenya mungkin berbeda ya. Ada nggak info terbaru tentang polimer apa namanya mekanisme itu. Kemudian yang terakhir tadi tentang apresiasi kalau misalnya bisa membuat baterai all solid dalam bentuk bulk ya. Selama ini kan kita berusaha membuat pakai PLD dulu, Mbak Ayu di sana mengerjakan PLD itu. Dan masalah tadi interface itu kan memang menjadi kendala terbesar dalam solid electrolyte atau all solid baterai ya. Nah, tadi teknologi katanya dengan dipres saja, kalau boleh tahu komponen elektrodanya apa ya, elektroda katoda dan anoda untuk apa namanya membuat all solid baterai yang bulk tadi, sehingga interface-nya bisa apa namanya masalah interface itu bisa di reduce misalnya.
Itu. Ya, makasih Mbak. Iya, baik Pak Daryanto, terima kasih banyak. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya tadi karena saya lupa juga untuk point out bahwa bidang saya itu lebih di inorganik material. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi mengenai konduktivitas mobilitas atau difusi ion di dalam material katoda itu karena saya tidak berfokus di katoda, mungkin ada mekanisme yang lebih kompleks gitu karena di situ juga melibatkan elektron gitu. Tapi ketika kita hanya consider fokus ke ionnya, kurang lebih sama mekanismenya Pak. Gitu. Tapi menurut saya lebih kompleks karena di situ ada charge juga kan ada elektron, gak cuma ion bergerak. Terus untuk pertanyaan kedua terkait polimer. Untuk polimer itu saya kurang tahu Pak untuk difusi yang mekanisme yang terbaru karena kalau polimer itu kan organik dan di situ ada karbon, mungkin karbon bonding dan lain sebagainya. Organic bonding itu kan saya tidak bidang di situ dan saya kurang tahu mekanismenya, jadi mohon maaf kalau polimer saya tidak bisa menjelaskan. Kalau yang ketiga tadi pertanyaannya mengenai bulk solid state battery. Nah, sebenarnya sampai sekarang dari Canolab juga masih challenge untuk bisa menghasilkan all solid state battery yang bulk karena salah satu rekan saya yang bekerja di baterai, jadi di Kanoken itu ada puluhan personel, mungkin ada 50 member, 50 sampai 60 member. Itu tuh kita berbagi tugas gitu. Jadi ada beberapa orang yang fokus setiap hari membuat all solid state battery. Jadi dia mengkombinasikan semua katot material, kemudian elektrolit, dicoba satu-satu Pak untuk memperoleh mana kombinasi terbaik untuk menghasilkan baterai performa terbaik. Jadi member dari Canolab itu dibagi. Untuk saya fokusnya untuk eksplorasi solid electrolyte. Kemudian ada teman-teman yang lain juga yang fokus di thin film. Ada juga teman-teman yang fokus untuk assembly gitu. Assembly-nya ini untuk mencari kombinasi atau resepi, misalnya seperti thickness-nya berapa, untuk apply pressure-nya berapa, temperature-nya berapa, untuk memperoleh interface yang bagus gitu Pak. Jadi untuk saat ini tidak ada, maksudnya kami belum menemukan komposisi atau cara membuat yang bisa menghasilkan konduktivitas yang baik gitu. Tapi yang kami lakukan adalah kami mencoba beberapa kombinasi. Kalau di Kanoken sendiri itu yang kita kembangkan adalah LGPS system. Dan kami mengalami problem bahwa sulfur di material LGPS itu dia bereaksi. Dia dikompos ketika dia bertemu dengan lithium metal ketika dipres. Nah, teman-teman di lab ini berusaha menambahkan satu lapisan lagi untuk melapisi lithium ini supaya tidak langsung bersentuhan dengan LGPS-nya. Yang kedua, di tempat kami juga ada yang meneliti tentang halide system. Tadi saya sudah sebutkan bahwa halide system itu memiliki stabilitas yang cukup tinggi, stabilitas chemical yang cukup tinggi, sehingga dia tidak mudah bereaksi dengan lithium. Itu juga sedang dikerjakan gitu. Dan untuk secara teknikal sendiri itu misalnya di adjust thickness-nya atau misalnya kombinasi layernya seperti apa. Mungkin lebih ke teknis itu Pak. Tapi yang ingin saya rekomendasikan adalah metodenya bahwa dengan bulk sendiri itu kita bisa melakukan penelitian atau kita bisa mencoba untuk mencari kombinasi gitu. Tidak perlu menunggu thin film karena thin film itu cukup complicated. Kalau misalnya prosesnya cukup rumit dan biasanya untuk layer kan kita harus satu-satu untuk posisinya kan. Tapi kalau untuk bulk sendiri itu prosesnya cukup cepat dan maksudnya lebih efisien waktu sehingga kita bisa mencoba berbagai macam kombinasi. Terus kalau untuk sistemnya sendiri Pak itu seperti kalau misalnya Pak Dar tahu itu seperti dice. Kalau misalnya kita bikin pellet, itu kan kita press begitu ya Pak. Nah, itu kalau di lab kami ada dice semacam itu, tapi dice itu nanti kalau misalnya dice biasa itu kan dari tengahnya itu kan dari metal juga kan Pak. Nah itu kalau misalnya itu diukur positif negatifnya kan dia akan connect. Nah kita cuma pakai dice itu, kemudian kita kasih insulator di tengah untuk memisahkan antara elektrod positif dan negatifnya, kemudian kita press dengan tekanan yang cukup tinggi. Nah itu kemudian kita ikat gitu Pak, kita kencangkan gitu.
juga bisa dengan dipres kemudian dipanaskan seperti itu. Tadi kanunya elektrodanya tadi apa ya? Misalnya kan apa? Misalnya Jadi LiNiCo anodanya LNMN yang sudah ada itu, Pak. oh gitu biasa gitu ya, hanya Ya Pak bisa, Dar, Pak. barangkali saya bisa sedikit ngasih gambaran ya Pak Dar, kan nanya tentang difusi apa? Iya, Pak. yang meneliti tentang elektroda Pak Teguh. Saya boleh Pak. share nggak? Boleh Pak, of course. Untuk saling Silakan, mengisi Pak. ya, gitu ya. Boleh nggak Pak Dar ya? Sebentar, mana tadi ya? Ini kah? Udah terlihat Pak Dar. Iya. Jadi ini bahan kita Pak, LNMO, didoping dengan yttrium. Ini bahan yang kita pelajari kemarin Pak. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk YNO artinya dia LNMO saja Pak ya. Itu kalau kita perhatikan itu oktahedranya dari NIMN ya, yang di tengah itu tuh kalau kita lihat itu bahasa sederhananya itu miring gitulah. Variannya itu tidak stabil gitu Pak ya. Tapi kemudian hasil refinement saya itu menunjukkan bahwa sebagian yttrium itu bisa masuk ke dalam ini Pak, dalam oktahedra ini. Jadi di sini ada Ni, ada Mn, ada yttrium masuk ke sini, dan kita bisa lihat sama-sama struktur oktahedra itu jadi ya lebih lurus ya, lebih tegak lurus begitu Pak ya. Nah ini yang ditambah Y2 itu juga kira-kira mirip-mirip gitu ya. Itu ion patch-nya mana? Halo, freeze ya? Pak Teguh freeze ya? Atau nganunya? Hostnya yang freeze? Halo? Atau saya yang freeze ya? Saya kurang tahu Pak. Saya juga tidak melihat. Pak Teguh. Oh, gangguan koneksi Pak Teguhnya kali. Iya, Pak Teguh nelpon nih. Halo, gimana Pak Teguh? Oke. Lanjut ya. Iya dah. Oke ya. Iya Mas. Komputer Pak Teguh mati tiba-tiba nganunya. Kita lanjut aja sambil nunggu Pak Teguh menghidupkan komputer lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya aja siapa nih, Mas Bobby? Silakan Mas. Ya baik Pak, atas kesempatannya. Saya Bobby dari ITS. Kebetulan mau nanya Mbak Nur terkait dengan solid state electrolyte. Kebetulan tesis saya juga lagi mengerjakan ini dengan strukturnya perovskite, bahannya LTO. Nah, yang saya tanyakan, dari berbagai banyak metode pengerjaan solid electrolyte seperti chemical vacuum deformation, atomic layer deposition, untuk pembuatan tin film itu sangat susah di Indonesia begitu, dan kerumitannya benar kata Mbak Nur tadi itu sangat kompleksitasnya sangat gede gitu. Yang pengen saya ketahui di sini, saya juga mengerjakan terkait dengan menggunakan cold press. Nah, tetapi di sini kita masih kebingungan terkait dengan masalah interface antara elektroda, dua elektroda. Setelah beberapa riset, LTO dan MMC itu dengan volume change yang rendah itu menjanjikan untuk digabungkan dengan elektrolit padat LTO. Nah, bagaimana caranya tadi bisa diperjelas lagi Mbak Nur, gimana kita itu kayak nge-assembly dari solid electrolyte LTO kita itu dibentuk menjadi full cell. Kutub atasnya itu ada dua elektroda gitu, ada LTO dan MC. Yang pertama itu. Terus yang kedua, dari liquid electrolyte menjadi solid electrolyte itu kan kita menghilangkan glove box dari liquid electrolyte yang cair
itu kan menggunakan, kalau assembly baterai menggunakan glove box. Nah, apakah di solid electrolyte itu tanpa menggunakan glove box atau tetap menggunakan glove box? Nah, setelah pertanyaan ketiga ini cukup banyak karena kerumitan solid electrolyte ini juga sangat rumit, karena yang ketiga itu sebagaimana kita ketahui grain boundary dari LLTO itu ordenya cukup tinggi, artinya masih rendah, sekitar 10⁻⁻⁶ Siemens per sentimeter. Nah, sementara boundary-nya itu cukup tinggi. Nah, bagaimana cara kita skema yang perlu dilakukan untuk merekayasa agar grain boundary-nya itu menyamai dari boundary dari bahan kita. Cukup 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Sudaryanto. Silakan dijawab, Mbak Ayu. Wah, ini selesai nih, Pak. Maksudnya pertanyaan tentang solid electrolyte yang belum terjawab, gitu istilahnya ya. Tapi mungkin saya coba. Saya lagi ngerjakan juga, Mbak. Oh ya, maaf, boleh tadi disebut komposisi LPO itu apa ya? Saya penasaran aja sih. Lithium lantanum titanat. Jadi perovskite dengan X-nya itu sekitar 0,11. Cuman masih kebingungan teknologi yang di Indonesia itu yang bisa kita gunakan itu kan cold press. Nah, cara mengassembly antara 2 elektroda itu saya pilih itu ada LTO dan MC karena volume change-nya itu cukup rendah daripada bahan lain sekitar 2%. Nah, itu kan bisa juga untuk mengatasi pertanyaan Pak Sudaryanto tadi untuk kita pilih material apa terkait dengan 2 elektrodanya. Itu. Nah, pengujian elektrokimianya ini bagaimana, Mbak? Itu yang lebih fokusnya ke sana sih. Oh iya, sebenarnya tadi di video tadi ada gambar sih yang mau saya tunjukkan, tapi tadi ada permasalahan nggak bisa saya stop. Gimana ya, Pak, mau diulang? Videonya bisa di-share ya, Mbak? Oh ya, itu ada, iya Pak, bisa Pak, bisa saya share Pak. Baik, mungkin tidak bisa menjawab. Yang punya Pak Ayu itu bicara aja semua. Oh, Pak Jody. Enggak dia. Bocor. Bocor. Ya, baik, saya lanjutkan. Mungkin terima kasih pertanyaannya tadi dari Pak Bobi. Ya, dari Pak Bobi ya. Itu mungkin masih menjadi apa ya, isu yang masih harus diteliti lebih lanjut ya, mengenai gimana bisa membuat bulk all solid state yang memiliki performa yang baik. Karena memang kendala utamanya adalah menggabungkan 2 solid phase itu tidak mudah untuk punya interface yang bagus gitu. Memang paling sempurna memang dengan thin film, dengan deposition gitu. Tapi untuk ya supaya bisa accelerate, kita bisa dengan tadi saya sebutkan kalau Pak Bobi kan menggunakan cold press ya, mungkin saya rekomendasi dengan hot press. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan hot press, karena hot press itu salah satu keunggulannya juga mungkin menjawab pertanyaan yang keempat, dia bisa mengurangi grain boundary. Jadi untuk mengurangi grain boundary contribution biasanya kita panaskan untuk how do I say? Ya, gitu, dengan hot press. Dan itu juga butuh, karena kalau misalnya di all solid kan ada beberapa material kan. Nah, kita harus consider temperature berapa yang sesuai untuk masing-masing gitu. Tidak bisa langsung kita putuskan temperature-nya berapa. Mungkin perlu kita coba satu-satu, misalnya tadi untuk grain boundary dari katodnya, itu optimalnya di temperature berapa, di temperature berapa, seperti itu. Nah, tadi, ya, itu pertanyaan pertama dan kedua, menurut saya bisa mewakili, karena ketika kita press dan kita panaskan, itu juga membantu menyatukan interface ini. Jadi interface ini mengurangi grain boundary di interfacing juga gitu. Nah, kalau misalnya mau dicoba, bisa dicoba seperti ini. Jadi misalnya katot material, pertama kita punya katot material ya. Kemudian kalau biasanya kan langsung electrolyte, tapi sebaiknya ada kita campur sendiri gitu, electrolyte dengan katot materialnya kita pisahkan, kita campurkan sendiri, dan kita bikin satu lapisan lagi sebelum kita menggabungkan kedua electrolyte dan katodnya gitu. Jadi ada interfacingnya kita bikin sendiri dari campuran, misalnya di milling atau
sebagaimana seperti itu, baru nanti kita press gitu, ini satu. Itu bisa jadi alternatif. Terus apa namanya? Oh ya, tadi pertanyaan kedua mengenai apakah liquid electrolyte bisa tadi liquid electrolyte harus di handle di dalam glove box. Apakah kalau misalnya solid bisa di luar glove box? Sebenarnya di handle di dalam atau di luar glove box itu tergantung dari material, stability material itu sendiri. Kalau misalnya Pak Bobby menggunakan material yang stable di udara, di air, itu tidak masalah di luar glove box tentunya. Tapi ketika menggunakan material semacam electrolyte, semacam sulfide, itu tentunya berbahaya kalau tidak dihandle di dalam glove box seperti itu. Jadi kalau di dalam glove box atau tidak, itu tergantung chemical stability-nya di air, di atmosfer gitu. Terus untuk yang keempat sama pertanyaan pertama tadi mirip ya. Yang keempat juga, tadi ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana karakterisasi kimianya. Jadi kalau misalnya kita gunakan press, kalau misalnya kita pakai dice, apa benar ya pakai dice ya Pak Bobby? Mau saya klarifikasi. Apakah boleh? Apakah masih ada Pak Bobby? Iya, ya Mbak. Menggunakan dice ya? Pressnya itu menggunakan metal. Jadi belum digabungin antara dua elektroda. Saat ini masih di cold press dari powder LTO yang dibuat, itu masih diuji lagi gitu Mbak, setengah selnya gitu. Kemudian Ya, setelah di-press itu berarti dikeluarkan dari dice-nya kan maksud saya? Iya, dikeluarkan dice, disintering, pellet, disintering dulu, kemudian di polishing mesin. Iya, baik-baik. Dikarakterisasi lagi XRD-nya sama iya, baik. Baik, oke saya tangkap. Jadi kalau di lab kami, kita keluarkan dari dice. Jadi kita biarkan di dalam dice dengan pressure yang tinggi itu. Setelah kita sintering di dalam dice juga. Jadi dia akan menyatu di dalam dice itu. Tapi kita gunakan dice bukan dari metal. Sehingga untuk karakterisasi kita langsung dengan dice itu gitu. Jadi itu seperti kita bikin sel tapi di dalam dice gitu. Seperti yang itu. dipakai apa? Teflon atau kalau keramik kan pecah ya? Pakai teflon Pak ya. Teflon ya, teflon. Tapi suhu sinteringnya berapa? Kalau di lab kami biasanya sekitar 200 sampai 200 tergantung materialnya Pak. Jadi harus kita coba satu-satu untuk optimumnya material ini di suhu berapa. Seperti itu. Kalau berarti setelah, maksud saya berarti nggak diuji density dari elektrolit padatnya dulu ya Mbak? Baru kalau digabungkan density dengan dua elektroda. Nah, kalau density biasanya kami lakukan kalkulasi sama, kita cuma consider relative density, jadi kita calculate theoretical density, kemudian dari thickness-nya kita bisa tahu theoretical density-nya berapa, kira-kira jadi dari perhitungan gitu. Karena kalau misalnya kita keluarkan, itu biasanya pelletnya agak rusak atau sebagaimana lah, itu agak bisa ini ya mengganggu, harus mengulang lagi kan istilahnya. Mungkin untuk uji-uji yang lain biasanya kita keluarkan. Misalnya kita mau tahu nih apa grain boundary-nya masih ada, kita SEM gitu kan. Itu biasanya kita keluarkan dari dice-nya. Jadi kalau misalnya grain boundary-nya masih ada, terus masih kurang tinggi suhunya, kita press lagi, kita naikkan suhunya, kemudian kita SEM lagi apakah sudah bagus. Ketika kita sudah dapat optimum condition, baru itu yang kita jadikan patokan untuk bikin baterainya seperti itu. Iya, jadi bisa solid gitu di dalam dice itu. Prosesnya itu bukan bikin pelet sendiri-sendiri, tapi misalnya serbu LTO taruh di bawah. Iya betul Pak, betul. Di atasnya serbu solid electrolyte-nya itu. Iya betul. Terus terakhir serbu katodanya misalnya LMO ya, LMO misalnya gitu. Kemudian dipres begitu ya. Jadi Iya betul Pak. Antara serbu solid elektrolit, serbu LTO, serbu itu dia terdifusi juga, interface-nya hilang gitu ya? Iya, grain boundary-nya juga kita hilangkan gitu Pak. Kita minimalisasi seperti itu Pak. Dan kita tidak keluarkan lagi dari berarti saya kan rencananya setelah di press LTO gitu Mbak, disintering. Nah, banyak paper itu diuji pakai Archimedes dulu densitasnya karena untuk solid electrolyte itu perlu padat, terus pori perlu padat gitu kan. Nah suhu sinteringnya itu sekitar 1000 sampai 1350. Nah, itu perlu diuji XRD lagi untuk melihat masanya apa benar enggak. Berarti itu perlu di-cut gitu ya kalau pekerjaan lab Mbak Nur gitu. Langsung gitu ya.
Jadi untuk karakterisasi memang kita ambil sampelnya, tapi karakterisasi itu tujuannya untuk mencari optimum condition gitu. Iya, 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 baik. ketika kita sudah tahu kondisinya, kita fixkan kondisinya di situ dan baru kita bikin baterai yang full cell-nya seperti ya, yang full untuk karakterisasinya seperti Ya, itu. kalau Oke. setelah sintesis perlu sintering, segala itu sinteringnya dilakukan dalam bentuk serbuk kali ya. Jangan Iya dipelet Pak, dulu jadi baru sintering kan? iya, jadi kita selesaikan dulu di luar supaya nanti ketika baterai kita kalau suhu segitu kan cukup ini ya, cukup tinggi ya kalau langsung Jadi disatukan itu Pak di baterainya. sintering setelah pressing tadi lebih ke arah untuk menguatkan interface saja, sebenarnya bukan untuk pembuatan material, mengubah struktur dan sebagainya, tapi Iya, lebih ke arah sudah Luring untuk gitu. untuk boundary aja ya, nggak bukan sampai ke jadi tadi misalnya mau mempelajari elektrolitnya atau elektroda itu sudah selesaikan masing-masing sendiri ya, iya bukan di betul Pak. press. Iya Oke. betul. Jadi untuk Nah proses itu ada pengaruh ini nggak, Mbak Ayu? Ada pengaruh pressnya ya? Seberapa besar tekanannya? Apakah ada standarnya atau setiap bahan itu tuh ada perbedaannya? Nah, kalau untuk standar itu tentunya tiap bahan berbeda, Pak. Dari mana kita melihatnya itu dari misalnya kita menginginkan hasil yang seperti apa. Misalnya kita menginginkan grain boundary yang minimal, seminimal mungkin. Maka kita menguji SEM seperti itu, Pak. Bagaimana di SEM, apakah grain boundary-nya masih terlihat seperti apa, seperti itu. Itu yang saya kerjakan. Ada salah satu material juga, karena berbeda suhu suhu annealingnya berbeda dan beberapa mungkin 200, tapi yang lain perlu lebih tinggi seperti itu. Jadi di SEM itu terlihat seperti mulus gitu Pak, apa ya, tergabung Ya semua betul. gitu. Tidak butiran-butiran, tapi benar-benar Kita langsung. ngelihatnya dari samping kan, itunya Iya, apa? dari dalam juga kita patahkan juga Ya, dari berbagai sisi. Dan dipatahin. itu Ya, ternyata efektif gitu Pak untuk mengurangi grain boundary. betul. Nyambung tadi pertanyaan Babi tadi, kalau solid liquid itu kan kita harus mencari glow box sekali gitu. Kalau misalnya solid ini misalnya sudah di press gitu, kemudian sedikit lubang-lubang dari situ, selama elektrolitnya itu tidak terlalu higroskopis, nggak apa-apa ya? Kalau secara teoretikal iya Pak, tapi sepertinya tidak ada, maksudnya sulit Pak untuk membuat seperti itu karena mau tidak mau kan dari AR juga pasti ada degradasi, maksudnya mempengaruhi stabilitas material itu sendiri. Bagaimana ya? Ya mungkin itu bisa diwujudkan di kedepannya gitu Pak. Tapi menurut saya untuk saat ini, kalau dalam konteks research sebaiknya masih di dalam glove box gitu Pak. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita bawa keluar itu pasti entah Maksudnya, kontaminasi atau berarti segala macam. pressing segala itu di dalam glow box, enggak kan? Kami di dalam glove box Pak. Wow. Berarti harus membuat dice yang di dalamnya itu ada kelongsong dari teflon gitu. Iya, iya betul. Kemudian dice-nya ada di dalam teflon, kayak bikin petasan itu terus ditekan, nanti dice-nya dibuka, dikeluarkan teflonnya itu langsung jadi kelongsong baterainya gitu gitu ya. Istilahnya begitu, tapi untuk electrochemical analisis kita pakai dice itu langsung, jadi kita koneksi dice bagian atas tuh dan bawah itu langsung positif Pak. negatif. Okay. Ya positif negatifnya kami langsung connect. Ini ada Pak Fadli yang resen, silahkan Pak Fadli. Ya, terima kasih Pak Teguh, ya Pak Dar dan Mbak Nurika, presentasinya lumayan cukup menarik. Tadi saya ingin komen terkait yang penggunaan Glovebox tadi yang Pak Dar diskusikan dengan Mbak Nur. Jadi saya juga meneliti solid state pakai LLZ. Jadi mungkin kalau saran saya sih memang bekerja di Glovebox memang lebih ideal kayak gitu ya, seperti yang Mbak Nur katakan. Karena di material saya sendiri juga walaupun terlihat oleh mata tidak ada degradasi kayak gitu, tapi ternyata berjalannya waktu ternyata ada layer material yang terbentuk kayak gitu. Jadi si lithium yang ada di pelletnya itu dia bereaksi dengan yang di air kayak gitu. Dia membentuk lithium hydride, kemudian dia membentuk juga lithium oxide, kemudian dia juga membentuk lithium karbonat di layer materialnya. Dan dia berjalannya waktu, dia makin tebal. Makanya secara
ideal secara kasat mata sih memang tidak terlihat, tapi berjalannya waktu yang kita sendiri nggak tahu ketika pas ngedeposit si katoda atau si anodanya itu sudah terbentuk atau belum, dan itu akan menjadi resisten untuk lithium transportnya kan. Nah, jadi mungkin memang idealnya sih memang di glove box, cuma memang layer itu bisa diminimalisir sebetulnya. Jadi misalnya sudah nge-pressing di luar kayak gitu, kemudian ketika pengen bikin full cell-nya itu dipolish dulu si surface-nya. Jadi both surface-nya itu dipolish dulu, habis itu baru dimasukin ke glove box kayak gitu. Nah, itu juga mungkin bisa meminimalisir si surface layer-nya akibat oksidasi dan lain sebagainya dengan atmosfer. Mungkin itu aja Pak Teguh komennya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sharing pengalaman juga ya berarti ya. Terima kasih Pak Fadli. Gitu. Mari silakan Bapak Ibu sekalian kalau masih ada yang mau ditanyakan. Tanya ke Mas Fadli nih. Jadi kalau Mas Fadli berarti bikin pellet dulu di luar, kemudian dirakit menjadi baterai itu di dalam glow box itu ya? Iya Pak. Kalau di sini sih jadi saya sih nerima. Jadi saya sebetulnya topiknya saya sendiri kan buat karakterisasinya. Itu memang saya nerimanya itu dalam bentuk pellet yang sudah di package di argon atmosfer untuk meminimalisir kontak dengan udara kayak gitu. Tapi memang itu ketika saya buka dan ada di atmosfer itu memang berubah warnanya, dan itu karena memang interaksi lithium dengan atmosfer. Nah, cuma memang mereka memang membuat pelletnya itu memang di luar kayak gitu. Tapi, nah ini mungkin yang agak sedikit berbedanya, mereka ngedeposit si lithium metalnya itu pakai ALD atau PLD kayak gitu. Nah, itu kan otomatis kan di dalam, artinya nggak di atmosfer, yang nggak konvensional, artinya nggak pressing segala macam. Nah, itu mungkin yang agak sedikit berbedanya. Jadi si deposit untuk elektrodanya itu pakai teknik yang lain gitu, pakai ALD sama PLD. Nah, itu mungkin agak nggak tahu kalau di kita sudah ada atau belum, tapi mereka ngebuatnya seperti itu, pakai thin film kayak gitu. Tapi bikin pelletnya sendiri atau sintering dan segala macamnya itu sih masih di luar, karena memang jadi pembentukan si lithium karbonat, oxide dan lain sebagainya itu sebetulnya ketika pas sintering juga dia juga akan hilang juga gitu karena faktor temperatur. Jadi concernnya saya sih hanya di surface layernya, internal sendiri itu masih bersih. Jadi kalau saya patahkan kemudian saya lihat cross sectionnya itu masih bersih dibandingkan dengan surface bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi kayak gitu. Tapi untuk yang fullnya sendiri tuh dia pakai teknik yang lain sehingga mungkin nggak di atmosfer bikinnya gitu Pak Dar. Iya. Kita punya PLD kan ya Pak Dar ya? Ada ya? Nah, kalau PLD itu kan mungkin... Mbak Ayu itu yang dulu ngoprek itu, tapi setelah itu nggak banyak progres Mbak kan. Nah, mungkin itu mungkin cukup menarik ya Pak Dar, karena itu kan ibaratnya tadi kan ada concern kita interface kan antara elektrodanya sama si elektrolitnya. Nah, mungkin kalau misalkan kita coba-coba bikin PLD, habis itu kita lihat cross sectionnya, itu juga cukup menarik penelitiannya. Apakah ketika bikinnya dengan PLD itu si solid elektrolit sama si elektrodanya itu benar-benar menyatu ataukah masih ada gap di situ. Nah, itu mungkin bisa jadi topik penelitian sih sebetulnya di situ juga. Kayak gitu. Iya, betul. Saya pernah dengar juga, kalau pakai kita PLD bisa... itu nanti kalau PLD itu kelemahannya nanti ke fabrication-nya kan large scale ya, PLD besar itu agak salah satu. Tapi kan mungkin menariknya kan Pak Dar, misalnya kita punya material anoda baru atau katoda baru, dan kita kan sebetulnya coba untuk pakai PLD dulu untuk tahu performansnya aja dulu kayak gitu. Tapi untuk scale up mungkin punya metode yang lain kayak gitu. Tapi paling enggak kita membuktikan dulu elektrolit kita bekerja dengan baik, kemudian elektrodanya juga bekerja dengan baik kayak gitu. Nah, habis itu baru mikirin scale up-nya kira-kira metode apa yang pas untuk nge-scale up sistem itu gitu. Itu beda penelitian lagi mungkin kalau menurut saya. Gitu Pak Dar. Iya, makasih Mas Fadli ya. Mas Fadli itu jadi karakterisasinya, jadi tidak merakit baterainya atau mengoperasikan PLD sendiri enggak? Kalau saya sendiri sih ya nggak pakai itu, tapi kalau saya itu lebih ke concern bagaimana mengkarakterisasi material itu sendiri. Nah, karena itu juga cukup banyak pekerjaan kayak tadi.
bagaimana saya mengkeep si elektrolit itu tidak kontak dengan atmosfer sehingga saya betul-betul mengkarakterisasi materialnya itu pure, nggak ada faktor kontak dengan atmosfer. Nah, itu untuk transport dari Grove Box ke SEM, kemudian dari SEM ke TEM-nya juga itu cukup banyak device yang dibutuhkan untuk mengkeep si materialnya kayak gitu Pak. Gitu. Itu cukup menarik, ada device tersendiri gitu Pak buat karakterisasinya kayak gitu. Kayak yang dulu kita inginkan itu loh Pak Dar, beli buci nggak kesampaian. Iya. Ya. Untuk transfer keluar dari chamber PLD itu jangan sampai bersentuhan dengan udara kan, kalau bisa langsung Pak. Iya, ke sana. Betul. Ya, kita taruh AFM di samping PLD itu, nanti ke depan juga kita bilang AFM itu jangan jauh-jauh dari PLD gitu. Iya. Kita tunggu Pak Fadli ya. Mana ya Pak Fadli ya? Kenapa Pak? Pak Fadli. Saya di PRMM, cuma saya sekarang lagi di Jerman. Iya, yang kemarin juga yang ikut di webinar TEM yang kemarin kita diskusikan. Nah, saya lebih fokus ke SEM sama TEM-nya Pak buat karakterisasi. Jadi mungkin nanti juga kalau gabung lah, ya kalau gabung. Dulu operator TEM Pak. Iya, gitu. Iya. Ya itu jadi mungkin ya. Barangkali ini Pak Dar sebagai ketua kelompok riset gitu ya. Ini mungkin bermunculan ini Pak sekarang ini teman-teman yang terlibat dalam kegiatan solid electrolyte itu kan future ya itu barangkali bisa kita mulai bangun begitu di kelompok riset kita itu yang terkait kegiatan litbang solid electrolyte begitu Pak. Kita satukan gitu kan, ada satu kelompok lah apalah namanya begitu kan ya, untuk fokus ke situ gitu Pak barangkali ya. Terima kasih Pak Fadli. Ya, sama-sama Pak Teguh. Terima kasih Pak Dar. Ya, kemarin dapat masukan dari Pak Hermawan itu kan, mungkin kalau yang saat ini mau riset baterai saat ini yang industri applicable kan LFP sama MNC itu kan udah ada pasaran, itu yang menjawab itu. Tapi saran beliau ya kalau dari raw material itu dikembangkan menggunakan SDA lokal. Tapi sisi lain juga kita perlu memikirkan future baterai, baik termasuk ion lithium gitu, baterai termasuk mungkin salah satu future baterai ya ini all solid ini mungkin perlu kita. Tapi saya pernah baca ada katanya Toshiba sudah punya all solid, itu benar nggak nih yang di Jepang udah ada nggak Mbak Ayu? Ada itu pernah ada? Sudah ada komersial Pak, sudah. Itu gimana? Kenapa Pak Prof Kano masih riset lagi kalau Toyota Toshiba apa Toshiba ya? Toyota udah market. Kalau untuk kenapanya saya kurang tahu detailnya ya Pak. Yang jelas untuk perusahaan pasti kan menyembunyikan resepnya gitu kan. Jadi untuk Kano sendiri juga dari kita sendiri material yang kita punya, kita berharap bisa lebih tinggi, bisa lebih bagus performanya seperti itu Pak. Karena kalau perusahaan kan ya pasti tidak akan dikeluarkan ininya. Terus selain itu di tempat kami juga ada dari Toyota juga mengerjakan proyek baterai mobilnya juga di Prof Kano gitu Pak. Jadi satu lab ini ada berbagai perusahaan. Betul. Jadi itu benar ya, Toyota bilang sudah membuat baterai dengan all solid baterai itu. Berita yang saya dengar gitu Pak. Iya sudah Pak. Berita itu Pak ada. Ada. Ntar kita beli ya. Coba nanti di reverse engineering gitu ya Pak. Mungkin ada resep yang bisa dipelajari gitu. Terima kasih, luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu. Barangkali kita masih ada sedikit waktu, mungkin untuk 1-2 pertanyaan lagi barangkali atau masukan atau saran, kami persilahkan. Tadi saya lihat Teh Sri ngangkat ya apa? Sambil nunggu Pak Teguh tadi mau melanjutkan penjelasan Pak? Oh iya boleh Pak. Tadi ini komputer saya itu udah berbulan-bulan nggak mati, maksudnya nggak saya matikan gitu ya. Sambil analisa data, Mbak Ayu mungkin tahu pakai Z-Readfile apa segala macam, belajar mem juga. Ya, Pak. Gitu. Apalagi mem itu cukup lama. Biasanya saya tinggal aktivitas yang lain gitu Pak. Untuk satu analisa aja bisa 4-5 jam gitu. Ya, betul, komputernya sampai berdengung gitu.
Oke, Pak Dan tadi saya melanjutkan ya. Ini sudah terlihat ya. Jadi ini saya melanjutkan tadi, ini terkait dengan apa ya, bahan LNMO begitu, yang didoping dengan yttrium. Yang di sini sebelah kiri ini Y0 ini yang belum didoping. Jadi kita lihat oktahedra NiMNO-nya seperti ini. Jadi dia kayak miring begitu ya. Kemudian setelah ditambahkan yttrium, dari hasil analisa Ritval itu ternyata terlihat ada yttrium yang masuk. Ini susah sekali Pak untuk bisa ini bikin apa sih? Bikin apa ya kalau di Z-Ritval itu namanya itu apa? Constraint ya Pak? Constraint, nah aduh saya kok sampai bikin constraint itu tuh nggak mudah begitu ya. Tapi ternyata berhasil, ternyata memang ketahuan ada yttrium. Ini barangkali sesuatu yang baru. Kemudian ini yang yttrium yang apa konsentrasinya lebih tinggi lagi masuk begitu. Nah kemudian hasil dari analisa Ritval itu saya analisa pakai MAM atau maksimum entropy method begitu ya. Dan di sini kita bisa melihat, kita fokuskan ke difusi litium ionnya itu seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya ini ya misalnya di Y0 itu litium itu bergeraknya itu kayak zigzag begitu ya, melewati tunnel-tunnel begitu. Jadi dari sini ke sini ke sini terus ke sini ya. Pada dasarnya sama begitu. Tapi tentu saja di baterai apapun begitu ya, di katoda apapun begitu, difusi litium itu sangat dipengaruhi oleh struktur dari misalnya di sini dalam bentuk spinel begitu ya, itu dipengaruhi oleh struktur oktahedranya. Jadi begitu kita masukkan apa, kita tambahkan yttrium, oktahedranya ini strukturnya terpengaruh, difusi litium ionnya itu pada dasarnya sama. Tapi kan di sini kan ada perbedaan apa yang namanya ya, electron density, atau bisa juga kita analisa dengan nuclear density seperti itu ya. Kita bisa lihat itu ada perbedaan density di sini. Barangkali ini membuat difusi dari ion litium itu tuh lebih bagus lagi. Di sini kita bisa melihat kan jalurnya seperti inilah kira-kira seperti itu kan. Pada dasarnya ini adalah difusi ion litium yang ada di bahan LNMO begitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah improvement dengan kita menambahkan yttrium. Nah, untuk yttrium yang lebih banyak lagi sebenarnya tidak begitu banyak perbedaannya ya. Ini kalau kita lihat itu masuknya ke dalam struktur oktahedra ini itu nggak sampai 5%. Yang ini sekitar 3%, yang ini sekitar 5% lah kurang gitu ya. Tapi ternyata itu mempengaruhi. Ini ya terkait dengan bilangan oksidasi, apa segala macam. Ini panjangnya juga berubah, sudut-sudutnya ini juga berubah. Yang ini akan mengakomodasi difusi dari ion litium itu melewati jalur-jalur ini. Ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalau tadi Pak nanya, kalau untuk bahan katoda bisa nggak kita pelajari? Bisa Pak, bisa. Gitu. Iya ya, karena kita fokus kepada ionnya aja gitu ya, karena tadi Pak Ayu kan elektronnya kan itu kan udah lebih jelas lagi di kulitnya jadi stabilitas ion. Iya Pak, untuk ionnya kurang lebih sama. Iya. Wah, harus belajar kristal dong berarti Kim. Iya kemarin Pak Fadli ikut itu ya. Saya masih satu konfus juga. Pak itu apa namanya kalau bicara katoda anoda itu kan selalu bicara kristal, tapi apa namanya kalau bicara elektrolit itu kan selalu menyebut, kalau Prof Evi, kalau Pak Bambang dulu harus glasi itu, glasi dengan kristal itu kan, istilah glasi itu artinya non kristal atau long order apa itu, atau glasi itu artinya nganunya ya, berbasis gelas Pak. Dari artinya apa namanya kan tadi penjelasan misalnya ada yang material yang dalam high temperature itu apa namanya konduktivitasnya tinggi gitu ya, karena strukturnya fasa beta tadi, kemudian dibawa ke room temperature berubah menjadi gamma sama alpha, konduktivitasnya rendah gitu. Terus bagaimana mendapatkan struktur seperti pada suhu tinggi di suhu kamar, itulah makanya dibuat quenching gitu, itu gelas gitu ya, pakai super quenching gitu ya.
Jadi Iya Pak, mungkin sedikit menanggapi ya pertanyaan Padar. Ini sejauh yang saya pahami begitu Pak. Kalau gelas itu biasanya kita terjemahkan seperti yang tadi Bapak sebutkan itu long range order gitu. Jadi sebenarnya ada orderingnya, cuman dia long range aja begitu Pak. Dan ini berbeda dengan bahan yang tadi saya saya sampaikan di presentasi terkait super ionic transition gitu. Material kami masih kristal gitu, masih kristalin gitu. Cuman ketika high temperature, kenapa dia bisa super ionic itu lebih ke kita tahu ketika material itu dipanaskan di dalam kristal itu kan ada lattice, apa ya namanya? Bisa dibantu Pak? Saya recall vibration, ya, lattice vibration vibration. ya, atomic vibration gitu kan dari kontribusi dari panas itu sendiri gitu kan Pak. Makanya kalau yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam struktur oktahedral yang di tengahnya ada litiumnya, ketika suhu tinggi litium ini vibrate. Dan ketika litium ini vibrate, dia itu litium ini tuh terkoneksi dengan hidrogen. Jadi dia tidak vibrate sendirian, tapi dia juga vibrate dengan ion di sekitarnya gitu Pak. Sehingga ion di sekitarnya ini tuh mengalami terpromosi untuk terpromot gitu istilahnya bahasa Inggris terpromot untuk berdifusi ke site selanjutnya atau interstitial site yang lain seperti itu Pak. Tapi untuk materialnya sendiri masih kristalin, masih ini Pak. Ya kalau Prof. Esi bilang itu bahan glasi itu memang benar-benar gelas Pak. Jadi sampai ada glass formernya begitu. Jadi waktu kita mensintesis itu ya memang ada glass formernya. Nah kalau yang dikerjakan Mbak Ayu ini berbasis keramik kan begitu ya kira-kira ya. Gitu. Kalau misalnya kita consider kenapa gelas itu, karena tadi kan saya sebutkan ada number of carrier ionic carrier itu juga dipengaruhi dari disordering. Disordering itu juga apa namanya erat kaitannya dengan long range order gitu Pak. Jadi biasanya di glasi material kenapa kita bisa dapat konduktivitas yang mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan keramik gitu karena faktor kalau order itu kan kayak rigid gitu Pak. Rigid dia sulit untuk bergerak. Tapi ketika dia long range order dia mungkin lebih freedom untuk moving di dalam struktur itu. Ya, logikanya kan sekarang kita pakai elektrolit cair. Iya, Nah, Pak. intinya kita cari bahan yang solid tapi bersifat seperti cairan kan begitu ya. Iya, betul Pak. Konduktivitasnya tinggi lah ibaratnya. Iya, tadi ada pertanyaan juga bagaimana membawa super ionic structure pada suhu tinggi itu ke room temperature itu juga salah satu yang kami usahakan gitu kan Pak. Nah, tapi ya itu bukan hal yang mudah gitu Pak. Mungkin salah satunya dengan mengganti kationnya supaya dia bisa support. Karena ketika suhu tinggi itu kan lattice itu kan mengembang gitu. Nah, ketika lattice mengembang itu gimana caranya kita menjaga struktur itu di room temperature, misalnya dengan mengganti kationnya dengan yang lebih besar supaya bisa menjaga ukurannya dan lain sebagainya supaya ordernya tidak berubah begitu Pak. Tapi ya kembali lagi itu kembali ke material, mungkin tidak sampai room temperature tapi bisa suhu yang lebih rendah misalnya ke 200 atau 150 derajat itu bisa Pak. Seperti itu. Iya. Kalau bahan gelas itu kan dulu dibuatnya itu jadi memang di oven sampai dia meleleh, langsung kemudian dimasukkan ke nitrogen cair kan. Jadi ibaratnya dibikin freeze dengan struktur dalam bentuk cairnya itu tetap dijaga gitu kan. Jadi tetap amorf begitu kalau bahan gelas ya. Tapi kalau bahan keramik kayaknya lebih susah lagi nih gitu kan terkait dengan ionik sama kationik itu tadi. Kationik sama katodik itu tadi ya. Satu lagi Mbak Ayu, maaf, simple gitu. Material itu kan ada konduktivitas itu ada elektronik sama ionik gitu ya. Iya, supaya pure yang diukur konduktivitas itu konduktivitas ionik saja yang dilakukan gimana? Oh iya Pak, terima kasih pertanyaannya. Saya ada satu slide yang bisa menjawab pertanyaan Padar. Kalau boleh mau saya share sebentar. Saya mau cari dulu slide-nya karena ini ada banyak yang di komputer saya yang terbuka saat ini. Bentar Pak. Ini salah satu yang kami lakukan di lab. Tapi tentunya untuk material yang kami sudah teliti cukup lama. Sebentar, mohon maaf, cukup lama mencarinya. Kalau alat ukur konduktivitasnya pakai apa itu? Sama dengan kita punya itu, pakai sama Pak. LCR meter aja? Iya, jadi kita
pakai constant current, kita pakai DC current. Oh iya, mungkin ini terlalu general ya. Kalau misalnya kita punya material nih yang di dalamnya material itu ada beberapa ion yang bisa elektron atau bisa juga ion. Kalau untuk elektron biasanya kita pakai blocking electrode, Pak. Tapi kalau ini contohnya mungkin bisa untuk beberapa carrier ya. Misal kita punya lebih dari satu carrier di dalam selnya, maka pertama kita cari material yang bisa memblocking aliran itu. Misalnya kalau di sini, ini kan konsepnya saya punya strontium magnesium H4F. Jadi saya mencampurkan di dalam material ini tuh hydride dengan fluoride. Tadi kan saya sebutkan bahwa hydride itu dia bisa bergerak berdifusi di dalam material, tapi fluoride juga sebenarnya bisa gitu. Gimana saya tahu yang bergerak di dalam material itu apakah hydride, apakah fluoride gitu. Seperti juga apakah itu elektron atau ion seperti itu, Pak. Konsepnya sebenarnya sama kurang lebih. Yang intinya kita sebelum ke elektrode itu kita kasih satu layer yang di situ bisa memblocking artinya bisa memfilter. Oh, jangan lewat yang ionnya saja yang dibolehin untuk lewat seperti itu, Pak. Kalau di material kami ini kita pakai strontium sodium LiH, di mana material ini tuh bisa memfilter hydride. Jadi fluoride-nya nggak boleh lewat gitu, Pak, istilahnya. Jadi yang kita deteksi adalah konduktivitas dari hydride seperti itu. Nah, kalau untuk elektron sendiri itu kita pakai biasanya molybden juga bisa kita gunakan untuk DC conductivity measurement, atau ya di DC conductivity itu nanti kita bisa calculate berapa kontribusi elektron dan berapa kontribusi ion gitu, Pak. Jadi kalau dari AC conductivity, dari impedansi yang kita ukur biasa itu kita dapat ionic. Tapi ketika nanti di DC kita ukur, itu kita dapatnya elektronik. Ketika DC electronic conductivity-nya tinggi, berarti elektronik kontribusinya tinggi gitu, Pak. Tapi ketika DC electronic conduction-nya rendah, berarti dia ionic conductivity-nya rendah. Untuk sel setup-nya seperti ini kurang lebih, Pak. Jadi menggunakan alat Blocking electrode ya. Iya, Pak. Tapi kita bukan apply AC, tapi kita apply DC current gitu, Pak. Saya kan di solid polymer electrolyte itu kan yang bergerak itu juga, walaupun ion pun ada ion anoda dan katoda juga bergerak. Iya, makasih Mbak. Ayo. Oh iya, mohon maaf Pak, kalau tadi kurang ini sesuai konsepnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali waktu juga yang membatasi kita. Sekarang sudah jam 3:17, begitu. Barangkali kita cukupkan sampai di sini saja ya, Pak Dar. Ya. Begitu. Terima kasih sekali ini.